Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membacakan pertanyaan dan jawaban saya. Yang pertama, satu, kenapa Al-Quran disusun sesuai dengan turunnya wahyu? Karena susunan ayat dan surat bersifat tauqifi. Dua, bagaimana cara membuktikan keimanan kita kepada Al-Quran? Meyakininya sebagai wahyu Allah, menjadikannya pedoman hidup dan mengamalkan isinya melalui baca, mempelajari, memahami dan mengamalkan perintah serta menjauhi larangan. Tiga, apa yang menjadi peran Al-Quran dalam pembangunan ilmu pengetahuan? Jawabannya menyebutkan berbagai hakikat ilmiah dan yang detail dan akurat sehingga ditemukan ilmu-ilmu baru sebelumnya tidak diketahui manusia. Empat, bagaimana konsep agama Islam menurut Al-Quran? Jawabannya berfungsi sebagai rahmatan lil alamin bagi manusia dan sekalian alam semesta. Lima, apa tujuan mempelajari ilmu Al-Quran? Jawabannya menemukan makna-makna dari kata-kata Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat dan maknanya serta hal-hal yang masih samar, menyikapi hukum-hukum Al-Quran dan kemudian mengamalkan aturan-aturan tersebut untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah tujuan utama dari ilmu Al-Quran. 6. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menjaga perilaku sesuai Al-Quran? Jawabannya berusaha menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. 7. Bagaimana Al-Quran memelihara umat Islam untuk kehidupan? Jawabannya umat Muslim diperintahkan untuk menghormati dan bebas pemeluk agama lain dan diperintahkan untuk tidak memaksa orang lain menerima Islam di luar kehendak mereka. 8. Mengapa seseorang Muslim harus menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat? Jawabannya karena keseimbangan ini adalah prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Yang ke-9 yaitu bagaimana kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati mempengaruhi umat Muslim saat ini. Jawabannya mendorong umat Islam untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. 10 peristiwa apa saja yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia setelah datangnya kematian? Jawabannya kematian kebahagiaan dilihatnya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. 11. Apa saja keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya? Jawabannya keaslian dan kemurniannya yang terjaga, gaya bahasa yang tidak tertandingi mukjizatnya, kemudahan untuk dihafal, kandungan isinya yang lengkap sebagai pedoman hidup dan sumber hukum, serta sifat-sifat sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan panduan universal untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umat manusia. 12. Apa yang membedakan Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Jawabannya Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh bangsa dan umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan atau kaum tertentu saja. 13. Kitab apa saja dari Alkitab yang ada di dalam Al-Quran? Jawabannya di antara kitab suci yang dianggap wahyu yang sah, 3 di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Taurat yang diterima oleh para nabi dan rasul di antara orang Israel, yaitu Zabur, dan yang diterima oleh para Daud yaitu dan Injil bahasa Arab atau Injil yang diterima oleh Yesus. 14. Mengapa Al-Quran disebut bacaan yang sempurna? Karena tiada bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan sempurna yang mulia itu. 16. Bagaimana Al-Quran bertentangan dengan Alkitab? Jawabannya Islam menolak gagasan pertama bahwa Tuhan memiliki putra ilahi. Kedua, Islam menolak gagasan bahwa dia akan bereinkarnasi atau turun ke bumi. Ketiga, gagasan tentang keselamatan oleh darah Kristus juga sepenuhnya dalam Al-Quran. Demikian pula ajaran bahwa penyembelihan pernah terjadi. 16. Mengapa pemberian nama dalam Islam harus yang baik? Jawabannya karena di dalam sebuah nama terkandung doa serta harapan tujuan dari sang pemberi nama. 17. Bagaimana cara mengimani dan sifat Allah? 1.
satu, mempelajari sifat Allah dari sumber yang sahih. Dua, memahami sifat Allah yang benar. Tiga, merenungkan kesabaran Allah. Empat, mengaplikasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan. Lima, menikmati iman melalui ibadah. 18, apa saja keutamaan mengenal nama dan sifat Allah? Jawabannya, sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berbuat dosa, dan menghibur duka. 19, bagaimana cara mendapatkan berkah dari nilai Al-Quran? Jawabannya, membaca dan memahami dengan baik, mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, dan bertakwa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 20, bagaimana menurut mengambil nilai Al-Quran di kehidupan? Jawabannya, membaca tafsir Al-Quran sebagai pedoman hidup, memahami tafsir yang sangat penting, mengkaji tafsir dan mengkaji secara mendalam, memahami pesan yang terkandung, mempraktikkan kandungan Al-Quran salah satunya dengan menjadi suatu hasanah, bersedekah dan membantu sesama. 21, bagaimana konsep manusia yang berkualitas menurut Al-Quran? Jawabannya, hendaknya menampilkan diri sebagai hamba Allah yang beriman, sehingga hanya kepada Allah ia bermunajat serta memberikan manfaat bagi sesama. Kedua, mengapa menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Jawabannya, karena manusia dibekali akal, hati, dan kehendak bebas untuk membedakan mana yang benar dan salah, serta untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi. 23, apa pengaruh Islam dalam bidang politik? Jawabannya, perubahan konsep pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan dengan gelar pemimpin yang berganti menjadi sultan dan sistem kekuasaan yang didasari pada nilai-nilai Islam. 24, apa saja konsep dasar dalam ilmu politik? Jawabannya, dari uraian di atas teranglah bahwa konsep-konsep pokok dalam ilmu politik adalah: 1, negara; 2, kekuasaan; 3, pengambilan keputusan; 4, kebijakan; 5, pembagian atau alokasi. 25, bagaimana masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur politik? Terjadi ketika para raja atau penguasa menolak Islam, kemudian diikuti oleh rakyat karena adanya hubungan kepatuhan yang tinggi terhadap pemimpin. Sekian yang dapat saya bacakan. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.